Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan surga dunia, di mana Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam yang indah dan sangat menakjubkan. Apalagi keanekaragaman hayati dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dapat memukau semua orang yang melihatnya. Bukan hanya itu, keragaman yang dimiliki Indonesia mulai dari bahasa, agama, suku, dan budaya menjadi identitas dan kekayaan negeri ini. Hal ini tidak terlepas dari kehebatan peradaban Nusantara. Kehebatan peradaban Nusantara ditandai dengan artefak dan naskahnya, di mana naskah merupakan sebuah tulisan tangan oleh orang terdahulu yang masih ada sampai sekarang. Kodikologi dan filologi merupakan alat bantu untuk mempelajari naskah tersebut. Kodikologi adalah bidang ilmu yang khusus mengenai masalah fisik naskah. Fokusnya adalah mengkaji naskah lama yang mengandung tulisan kuno. Kodikologi adalah ilmu kodeks yang berarti bahan tulisan tangan atau menurut dunia Oxford Dictionary ialah gulungan atau tulisan tangan, terutama dari teks-teks klasik. Kodikologi mempelajari seluk-beluk atau semua aspek naskah, antara lain bahan naskah, umur naskah, tempat penulisan naskah, dan perkiraan penulisan naskah. Gambaran fisik naskah dilakukan melalui pengamatan sisi terluar hingga muatan teksnya. Naskah dan teks dideskripsikan mulai dari nomor naskah, ukuran naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, dan garis besar isi teks naskah. Kodikologi erat kaitannya dengan ilmu filologi, di mana objek kajian kodikologi dan filologi memiliki kesamaan, yaitu naskah klasik. Filologi mengkhususkan pada pemahaman isi teks atau kandungan teks, sedangkan kodikologi khusus membahas seluk-beluk dan segala aspek sejarah naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis di dalam naskah. Mulai dari bahan naskah, tempat penulisan naskah, perkiraan penulisan naskah, jenis dan asal kertas, bentuk dan asal cap kertas, jenis tulisan, gambar atau ilustri, hiasan atau iluminasi, dan lain-lainnya. Sedangkan tugas kodikologi adalah mengetahui sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian mengenai tempat naskah-naskah yang sebenarnya, masalah penyusunan katalog, dan penyusunan daftar katalog. Kodikologi adalah ilmu yang mandiri, namun juga dapat berfungsi sebagai alat bantu filologi, di mana dalam penelitian kodikologi akan dicari informasi mengenai naskah dan terbuat dari kertas apa, berapa umur naskah tersebut, siapa penulis atau penyalin naskah, di mana naskah ditulis dengan menggunakan alat tulis apa, bagaimana cara perawatan naskah ditulis menggunakan aksara dan bahasa apa, serta berapa ukuran kertas. Diusulkan pertama kali oleh Alphonse Daine dalam Les Manuscrits 1917. Menurutnya, kodikologi adalah mengenai naskah, bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah. Sedangkan menurut Siti Baroroh Barit, kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari semua aspek pernaskahan yang meliputi bahan, umur, dan penulisan naskah. Selanjutnya, mengapa kodikologi penting?
Sebelum kita mempelajari kodikologi secara mendalam, yang perlu kita ketahui dan pahami adalah mengapa kodikologi penting. Apa pentingnya mempelajari kodikologi? Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu sesuatu hal di dunia ini tidak hadir dengan sendirinya. Dia pasti ada konteks, sejarah, dan latar belakang yang menyebabkan keberadaannya, yang menyebabkan kehadirannya. Seperti halnya lampu. Lampu tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa ada latar belakang atau sejarah yang menyebabkan keberadaannya. Begitu juga hal-hal yang di sekitar kita, mau itu dari segi makanan, bahan pokok, dan yang lainnya. Begitu juga manuskrip. Ia hadir karena adanya penulisan dan alasan mengapa tulisan itu dibuat. Kemudian, filologi konsentrasinya memperbaiki teks bacaan yang belum siap dibaca. Maka, kodikologi lebih ke konteksnya. Dengan begitu, kita dapat memahami aktivitas penulisan dan penyalinan naskah. Kemudian, mengetahui karakteristik sebuah koleksi naskah, mengetahui fungsi sosial naskah, mengetahui tradisi penulisan dan penyalinan naskah di suatu koleksi atau skriptorium. Dengan begitu, kita dapat memahami dan mempelajari sejarah kebudayaan masyarakat lokal. Karena setiap daerah memiliki karakter dan gaya penulisan yang berbeda-beda. Seperti halnya naskah kerajaan berbeda dengan naskah lainnya. Begitu juga naskah masyarakat pesisir akan sangat jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Kodikologi atau ilmu pernaskahan bertujuan mengetahui segala aspek yang diteliti. Aspek-aspek tersebut adalah aspek di luar isi kandungan naskah. Dalam mempelajari kodikologi, kita harus mengetahui lingkup kajian kodikologi. Apa saja lingkup kajian dalam kodikologi? Yang pertama, bahan naskah, kemudian usia naskah, sejarah naskah, dan yang terakhir adalah katalog naskah. Dalam kajian bahan naskah itu terdiri dari atau yang meliputi alas naskah, tinta dan alat tulis naskah, watermark, countermark, iluminasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu usia naskah yang meliputi kolofon dan penanggalan. Yang ketiga yaitu sejarah naskah, meliputi skriptorium atau tempat di mana naskah itu dihasilkan. Seperti halnya yang dijelaskan sebelumnya, naskah masyarakat pesisir akan sangat jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Kemudian perdagangan. Ini perdagangan termasuk dalam kajian kodikologi sejarah naskah. Dan yang terakhir adalah katalog naskah. Saya Nur Fitri Komaria Rambe dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5A. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah kodikologi di program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan, M.Hum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.